Atas dasar pemikiran ini, dengan demikian mari kita bersahabat, mari kita sama-sama berjalan membangun demokrasi. Termasuk bagaimana semua itu memilih calon-calonnya yang terbaik. Barangkali itu. Untuk independen saya katakan tadi, calon apakah itu bupati, wali kota, gubernur, presiden sekali. Yang pertama dia harus mempunyai komitmen yang pertama. Dia harus pro rakyat. Itu. Ya. Kalau tidak pro rakyat, tidak usah diusung oleh Komnas Pilkada Independen atau organisasi apapun yang menamakan dirinya independen. Dia harus pro rakyat. Ya, saya kira itu. Pro terhadap hal-hal yang menyangkut kesejahteraan. Hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat. Hal-hal yang menyangkut hak rakyat. Saya kira itu. Saya kira itu, Pak. Saya ingin berbicara dulu mengenai independen itu sendiri. Tadi para pakar kita telah membahas mengenai independen ini. Jadi independen ini lahir secara natural. Itu mungkin salah satu akibat daripada reformasi. Nah, kita tidak inginkan terjadi lagi independen yang kebablasan. Independensi kita yang kita anut di negeri ini adalah independensi ala Indonesia, bukan ala negara lain. Independen juga dikenal di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa. Tapi itu sangat berbeda dengan independensi yang kita anut. Kita tetap berbasic kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan selanjutnya kami dari para kita non politis ya, calon-calon dari partai ini tentu saja ada beberapa kelompok orang yang tentu tidak cocok dengan figur-figur yang ditampilkan ini, sehingga kita harus memberikan suatu jalan keluar, suatu drainase kepada para masyarakat yang tidak ingin memilih dari salah satu partai itu untuk mencalonkan dari golongan yang independen tadi, sehingga semarak atau jiwa daripada pemilihan ini bisa lebih terakomodir, bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat, baik itu untuk calon pimpinan daerah, bupati, terutama untuk presiden. Jadi tidak cuma kita aja, mungkin nanti ada. Oh iya. Itu Ada orang lain nanti. bagian dari edit. Anda lebih tahu lah itu kan ya. Ada. Seperti Nur Hidayat. Yes, model biasanya apa? Grand Ibar. Dia logik ya. Saya kan juga. Saudara, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Review Undang-Undang Pilkada telah mensahkan calon independen, tapi hingga saat ini pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Padahal melalui calon independen ini dapat memberi angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Melalui Judicial Review, Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pilkada telah memberi jalan terhadap calon independen yang tidak memiliki kendaraan politik untuk mencapai tampuk pimpinan daerah. Judicial Review merupakan angin segar bagi demokrasi dan merupakan jalan keluar bagi kejenuhan terhadap partai politik yang selama ini dianggap kurang mengakomodasi kepentingan rakyat, tetapi lebih mementingkan kelompoknya. Sekjen Dewan Nasional 66 menyatakan bahwa melalui independensi ini sebenarnya dapat memberi kesempatan kepada pimpinan daerah untuk tidak dibebani oleh kepentingan politik tertentu. Independensi kita yang kita anut di negeri ini adalah independensi ala Indonesia, bukan ala negara lain. Independen juga dikenal di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa. Tapi itu sangat berbeda dengan independensi yang kita anut. Kita tetap berbasic kepada Undang-Undang Dasar 45. Walaupun memberikan harapan, tetapi dalam prakteknya para calon independen masih menghadapi berbagai kendala. Keengganan partai politik untuk membuka keran demokrasi terhadap para calon independen merupakan tantangan yang harus dihadapi. Bahkan Ketua Umum Komnas Pilkada Independen, Islam Alweni, mengatakan bahwa hampir semua calon independen dalam setiap pilkada jatuh berguguran. Supaya pasal 6 ayat 2 itu diamandemen, ya, sehingga calon perseorangan dibolehkan duduk. Jadi bunyinya barangkali begini,
calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik serta calon perseorangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Nah, untuk mengamandemen ini, terus terang ya, kawan-kawan itu yang banyak di DPR ini kan kawan dari partai politik. Apakah mereka legowo mau menerima itu? Saya kira ini mesti. Apa sebab? Sebab kita berbicara, ini bukan untuk kepentingan partai politik ansih. Kita berbicara ini untuk kepentingan masyarakat. Ketua Umum Aku Cinta Indonesia atau ACI, Maman Sulaiman mengatakan calon independen dalam demokrasi di negara-negara maju dapat menjadi contoh yang baik dalam pembelajaran demokrasi di Indonesia. Saya harapkan kita harus berpedoman tetap kepada Undang-Undang Dasar 45 yang secara tegas dinyatakan bahwa pimpinan kepala daerah itu harus dipilih secara demokratis. Itu yang penting. Nah, jadi bagi rekan-rekan di parpol, mohon ini diambil kilas baliknya atau hikmahnya. Mari kita lebih dewasa lagi berdemokrasi, ya. Karena kedaulatan itu rakyat, bukan di tangan parpol atau bukan. Kita harus kembali ke situ. Meskipun masih menghadapi beberapa kendala, tetapi calon independen dalam pilkada maupun pemilu pilpres menjadi harapan publik untuk dapat diwujudkan dengan baik di masa yang akan datang. Calon independen diharapkan menjadi pendorong kemajuan demokrasi di Indonesia yang terus berkembang. Namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perhatian dan kesadaran dari semua stakeholder, baik oleh pemerintah, partai politik, masyarakat pada umumnya untuk dapat mewujudkannya dengan sebaik-baiknya. Sekian informasi seputar parlemen. Selamat siang.